Pemirsa, gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto tidak diterima sekaligus status tersangkanya sah. Apakah Hasto akan melakukan perlawanan di ranah hukum atau melakukan langkah politik dengan cara merilis serial video kasus-kasus elit politik seperti ancamannya pada Desember lalu? Berikut ulasannya dalam Top Review. Hari Kamis 13 Februari ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menarik perhatian publik. Kamis itu digelar sidang putusan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto, tersangka kasus suap dan kasus perintangan penyidikan terhadap kasus suap Harun Masiku. Sidang pra-peradilan sendiri dimulai pada 5 Februari dan berakhir 13 Februari. Selama periode tersebut, sidang digelar dalam beberapa sesi, termasuk pemeriksaan saksi, penyampaian bukti, dan keterangan ahli. Pada Kamis 13 Februari, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menerima permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto. Hakim menyatakan pra-peradilan Hasto kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, status Hasto sebagai tersangka tetap berlaku. Tentang sah tidaknya dua surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan pra-peradilan. Maka terhadap eksepsi termohon A2 tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, menyatakan tidak menemukan pertimbangan hukum yang diyakinkan mengapa pra-peradilan ditolak. Todung menilai bahwa keputusan ini menggugurkan keadilan hukum. Sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice ya? Itu miscarriage itu kan keguguran. Jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat. Ya. Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK, karena sangat telanjang di depan mata kita. Pelanggaran itu dilakukan. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta KPK segera menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penahanan Hasto dinilai penting untuk menyelesaikan kasus agar tidak berlarut, sehingga perkara lain bisa dilanjutkan tanpa adanya polemik di KPK. Ya, justru itu. Kalau memang KPK tidak ingin berlama-lama, ya segera bawa ke pengadilan aja perkara ini gitu. Jadi nanti pra-peradilan bisa gugur kalau pokok perkaranya dibawa ke pengadilan. Jadi KPK tetap bisa mengajukan proses hukum berikutnya, yaitu penahanan, membawa ke persidangan pokok perkaranya dan nanti disidangkan. Dan itu menurut saya lebih hebat pertarungannya, lebih seru karena ini istilahnya pakai majelis hakim 3 orang dan terbuka untuk umum, masing-masing bisa membedah isinya, bukti-bukti tentang dugaan suap dan dugaan menghalangi penyidikan. Seperti klaim dari KPK katanya punya alat bukti, klaim teman-teman dari Pak Hasto juga punya data bahwa itu tidak melakukan menyuruh menyuap atau tidak menyuruh merendam HP. Nah ini yang nanti itu kan selalu dua argumen dan kita akan rakyat bisa mendapatkan pembelajaran hukum dari situ gitu. Hal serupa juga disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Bonyamin Saiman. Meski Bonyamin mengakui bahwa pihak Hasto bisa saja mengajukan pra-peradilan lagi, sebab dalam pra-peradilan ini pihak Hasto menggabungkan 2 perkara, yakni perkara penyuapan dan perkara perintangan penyidikan.
Oleh karena itulah kita menuntut KPK untuk segera menuntaskan kasus ini demi keadilan dan kepastian hukum. Memang asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan, sehingga KPK harus memanggil kembali Hasto sebagai tersangka baik dalam kasus suap maupun perintangan penyidikan, dan kemudian dilakukan penahanan agar sekali lagi kasus ini tidak berlarut-larut sehingga KPK tidak dikatakan tebang pilih dan KPK bisa fokus kepada kasus-kasus korupsi yang lain. Terkait pentersangkaan ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan videonya yang dirilis pada Kamis 26 Desember 2024 mengaitkan kasusnya dengan sosok yang telah dipecat partai dan memiliki ambisi kekuasaan hingga 3 periode. Namun, Hasto tak mengatakan lugas soal sosok tersebut. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Menyusul kemudian politisi PDI Perjuangan Guntur Romli yang menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah menyiapkan sejumlah video pilihan yang akan mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Menurut Guntur, video yang akan dirilis itu merupakan lanjutan dari video pernyataan Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Apakah Hasto akan melakukan perlawanan di luar sidang melalui rilis video berseri seperti ancaman sebelumnya? Atau Hasto akan fokus di ranah hukum dengan 2 alternatif, yakni mengajukan pra-peradilan lagi atau bertarung di persidangan? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.